Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di Podcast Kampus. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, mungkin ya Kang ya, biar Boleh. lebih abdol mungkin. Iya. Perkenalkan, nama saya Harpandi Ramadan, biasa dipanggil Pandi, dari angkatan 2019. Di sini ada teman saya. Saya Reza dari angkatan 2017. Kali ini kita di episode pertama pingin ngobrol-ngobrol mengenai sejarah KMTI, ya mengenai KMTI lah pokoknya. Mungkin lingkungan juga ya Kang, ya, lingkungan di KMTI kayak gimana. Oke. Apa kabar Kang di sini? Bolehlah diperkenalin dulu biar teman-teman yang lain bisa kalau ketemu di mana di kampus, di jalan bisa nyapa. Boleh pertama dari Kang ini dulu. Saya, Ya. nama saya Rizky Firmansyah, angkatan 2015, biasa dipanggil Ical. Ya. Gimana Kang? Kabarnya Kang? Kabar saya baik, alhamdulillah. Kabar kalian gimana? So sweet. Mungkin lanjut ke sebelahnya Kang. Ya, Siapa? saya Rifki ya, nama saya Rifki Pamungkas. Saya juga angkatan 2015, teman angkatannya ini sama ini. Siapa? Saya lulus 2020 kemarin ya, saya udah bisa dibilang alumni Teknik Industri Unisba. Ya, itu aja. Sombong. Sekarang lagi sibuk apa Kang? Sibuk saya sekarang ya lagi progres aja lah ya, progres tujuan, planning gitu kan, sambil ya ada kerja-kerjaan sampingan, proyekan kayak gitu. Alhamdulillah Berarti berarti kan sibuk nganggur ya Kang ya? Enggak nganggur bisa dibilang ya freelance, tapi ada EP. tujuan, enggak bukan kalau pokoknya mah adalah planning saya untuk studi lagi. Oh, iya. Bagus. Selanjutnya mungkin Selanjutnya Nama saya Jody Boyson Jaya, angkatan 2015, alumni Teknik Industri, lulus 2019. Ini sehat Kang, sehat. Alhamdulillah, Lagi sibuk apa? mau nikah. alhamdulillah. Mau nikah insya Allah 2025 lah. Emang calonnya Calonnya udah ada kan? Ya rencana dulu ya. Orang rencana dulu. Calonnya bagaimana ntar? Ya yang mana yang mau lah. Yang mau. Tadi kita kelewat Kang Ical belum disapa. Oh iya, Kang Gimana Ical Kang belum sibuk apa disapa. Kang? Sekarang sibuk kuliah karena saya masih mahasiswa. Saya alasnya mereka. Tahu saya juga di sini sebagai apa? Nggak tahu, bingung saya. Buat teman-teman yang ada di kampus mungkin kalau ngelihat Kang Ical bisa disapa ya. Jangan Nah, ini lupa. juga masih ke kampus. Oh ini Oh, masih ini masih ke kampus juga. masih juga. Kebetulan bapaknya rektor. Amin. Amin. Kali ini di episode pertama mungkin kita akan membahas sejarah KMTI ya Kang ya. Boleh. Ini di sini akang-akang yang paling berpengalaman. Narasumbernya pokoknya udah Iya. paling jos lah. Mengenai KMTI mah udah Udah paling pokoknya mah. hatam lah. Mungkin sedikit cerita dulu ya Kang. Boleh. Menurut ya dari cerita Pandi gitu, Ya. dari setahu Pandi ketika masuk teknik industri yang taunya awalnya itu kan pertamanya tuh langsung dari KMTI gitu Kang, tanpa ada dulu sejarahnya, Sejarahnya. iya. Belum mendalami lah. Belum mendalami. Iya. Mungkin dari Akang gimana kalau ada yang Ya sama sih, paling dari angkatan saya juga tahu-tahu udah jadi KMTI karena pas angkatan saya belum tahu sejarahnya, belum tahu latar belakangnya kayak gimana. Jadi mending tanya langsung aja ke narasumber. mungkin ini lebih berpengalaman ya. Boleh. Gimana, Kang? Boleh Kang. Boleh Kang. Ada Kang, ini ada. Iya. Sama siapa Boleh. dijawab? Mau jawab Boleh, siapa? siapa aja. Siapa aja. Sejarah KMTI itu seperti apa sih Kang Menurut ya, di Unisba? di Unisba. Once upon a time. Oke. Jadi gini ya, kita jawab. Boleh. Sejarah KMTI berdiri sebetulnya dulu KMTI itu awal berdiri tahun 1984. Tanggal kalau nggak salah tanggal 2 Mei, tapi dulu tanggal 2 Mei 1984 itu namanya bukan KMTI seperti sekarang. Nah, namanya itu dulu KMTMI, Keluarga Mahasiswa Teknik Manajemen Industri, karena berdasarkan SK Mendikbud tahun 84 kan. Tahun 84 status prodinya kan diakui itu kan. Di terdaftar dulu tahun 84 namanya KMTMI terus 89 program studi teknik industri dapat status diakui sama Kemendikbud. Nah, berubah nama jadi KMTI itu berdasarkan SK di apa kalau nggak salah tuh SK ini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Dirjen Dikti tahun 1997 nama Hari apa? Enggak, bulan Oktober
tahun 1997 namanya jadi Program Studi Teknik Industri. Nah begitupun dengan nama himpunan, nama aktivitas mahasiswa namanya himpunan, yaitu berubah jadi KMTI sampai saat ini. Ya berarti kalau dihitung-hitung KMTI ini udah berdiri kurang lebih 36 tahun. 36 Itu nggak pegel gitu. Ya pokoknya Beda, Berdiri beda. kan 36 tahun. KMTI ya udah berdiri sebagai organisasi di kampus itu, organisasi itu udah kurang lebih 36 tahun. 36 tahun. Nah 2 Mei 1984 terbentuk, ya sampai tiap tahun diperingati lah milad KMTI Ya, tanggal 2 Mei. Nah itu sih sejarah KMTI mas singkatnya ya. Ya mungkin ini podcast juga saya harap gitu ya bisa menjadi wadah pertemuan gitu, wadah pertemuan kahim ketum ya kalau di KMTI itu ketum-ketum dari zaman ketua umum dari periode pertama sampai periode sekarang gitu kan, periode ke-36 ya. Saya harap ini sebagai wadah untuk bisa mempertemukan ketum-ketum terdahulu lah gitu, karena saya pun masih pengen kenal, butuh relasi yang lebih luas gitu. 30 sama bapak-bapak. Ya nggak apa-apa gitu kan, itulah salah satu manfaat organisasi gitu. Nah itu sih kurang lebihnya sejarah KMTI ya gitu. Pokoknya saya simpulkan berdiri itu tahun 1984, tanggal 2 Mei 1984 atas dengan nama ya pokoknya bisa dilihat di kalender lah harinya hari apa, pokoknya tanggal segitu namanya dulu KMTMI. Tahun 97 jadi KMTI itu karena berdasarkan SK dari Direktorat Jenderal ya, Dirjen Pendidikan Tinggi, jadi Program Studi Teknik Industri. Begitu nama himpunannya jadi berubah jadi Keluarga Mahasiswa Teknik Industri sampai saat ini gitu, sampai 2020 sekarang gitu. Sejarah dulu Ya singkatnya ya teman-teman. Jadi kita tahu nih bahwa ya mungkin dari angkatan Pandi sendiri yang taunya tiba-tiba hanya KMTI aja, sekarang mungkin jadi nambah ilmunya. Iya, gitu. betul. Apa sih yang ngebedain industri teknik industri di Unisba sama kampus-kampus lain? Kan yang kita tahu di kampus lain kan HMTI, Himpunan Mahasiswa Teknik Industri. Kok tiba-tiba Kalau di kita Unisba KMTI kan, kalau di kita Iya. Keluarga Mahasiswa Teknik Industri. Nah, apa yang ibaratnya apa yang membuat beda gitu dari Iya. KMTI dengan HMTI di luar sana gitu kan? Iya. nah kurang lebih. Oke. Jadi mau jawab enggak? Oke gini ya, mungkin kita lebih ini dulu ya, kita arahkan dulu ya Boleh. ke arah. Kita bahasnya konteks, berarti perbedaannya nama ya. Iya. Yang saya tangkap pertanyaan nama, kenapa KMTI gitu, Iya. beda sama yang lain. Mungkin gini ya, yang saya rasakan berdasarkan ya selama kuliah kemarin ya di KMTI saya banyak ada sedikit yang unik gitu ya. Bisa dibilang entahlah di kampus lain pun nggak tahu ada nggak tahu enggak ya. Kalau di kita tuh biasanya kan tiap kita masuk jadi mahasiswa baru kita punya namanya rantai angkatan gitu kan ya, rantai angkatan, ibu bapak angkatan. Terus itu pertama, mungkin kenapa namanya KMTI mungkin bisa dibilang kita simpulkan dari situ gitu, bahwasanya ada di situ tuh ada di dalamnya seperti keluarga gitu, seperti anggota keluarga, ada ibu, ada bapak, ada anak gitu kan. Nah itu sih yang menurut saya dari konteks itu perbedaannya di situ gitu. Mungkin dari rantai angkatan dinamakan keluarga gitu. Nah, filosofi keluarga teh naon? Saling mengenal lebih dekat, tidak cuma satu saling atap kenal. lah gitu. Nah, Bahasanya KMTI teh Gitu atap, dong. rumah bersama untuk dibangun lah, dibenahi terus itu. Jadi ada ayah, ada ibu, Nah, eta ada anak. ya misalkan ya Gitu. angkatan saya 15 ya, moga ibu bapaknya 2012 gitu ya, per 2 tahun gitu. Per 3 tahun ya, per 3 tahun. Nah, itu sih yang saya rasa itu yang membedakan kenapa namanya Keluarga Mahasiswa Teknik Industri gitu. menambahkan lah gini. Boleh. Boleh kan? Boleh kan? Untuk jadi si rantai angkatan ini tuh biasanya dijadikan suatu kebanggaan lah oleh mahasiswa-mahasiswa. Nah, di mana itu tuh pasti terdapat 3 angkatan, 3 rantai angkatan. Kayak contoh lah, 2020 bapak angkatannya 2017. Nah, 2019 bapak angkatannya 2016, 2018, 2015. Nah, di rantai angkatan ini tuh apa ya? Istilahnya tuh ya kita saling kenal, seperti yang tadi diucapkan oleh Kang Kas, saling kenal, saling dekat gitu kan. Tapi banyak juga yang menanggapi hal itu sebagai hal negatif gitu. Dimana ketika kalau ada apa aktivitas kerja tuh kadang suka ya gengsi-gengsian lah rantai angkatan itu, tolonglah untuk angkatan yang baru gitu nanti jangan sampai seperti itu. Saya sampaikan kepada kalian penonton, Kalian nih. kalau yang tua-tua jangan komen, udah diem aja, udah paling segitu. Ya mungkin kan tadi udah dibahas apa perbedaan KMTI Bedanya. sama
teknik industri yang lainnya di kampus yang lain. Nah sekarang kita tanya nih untuk di KMTI sendiri kan mungkin ada pembelajarannya nih. Ya. Nah pembelajaran apa aja sih yang selama ini akang-akang jalanin lah gitu sampai ibaratnya ya sampai sekarang lah gitu, sampai sekarang apa aja sih pelajaran yang diambilnya gitu kan? Harus dijawab. Iya. 140 SKS tahu apa mata kuliahnya. Mungkin Singkatnya secara aja, non formal. iya, non-formal. Nah, kalau non formal mah kalian pasti ngalamin lah. Sok atuh dijawab. Jadi dulu lah. Oke, biar saya aja. Lanjut Kang Gari. Yang saya tangkap di teknik industri mah jadi mata kuliahnya tuh ibaratkan apa ya, nggak ngedip lah, jadi semua matkul itu Melotot gitu. bagian apa ya, kalau gunung es tuh bagian atasnya doang gitu. Jadi kalau gitu. beda kan kayak misalnya kayak mechanical engineering, kayak pokoknya yang lain lah, civil engineering. Environment. Mereka tuh ngedip pokoknya dalam satu jurusan gitu. Nah, kalau teknik industri itu semua memang sih meja apa buat kerjanya tuh memang banyak. Cuman dilematis sih ketika kita misalnya di suatu departemen nih ada interview, nggak mungkin kita tuh teknik industri doang, pasti ada jurusan lain, entah itu manajemen atau yang lain. Terkecuali experience saya sih yang saya tahu yang jurusannya spesial buat teknik industri itu cuman PPIC sama purchasing, itu juga manufaktur tertentu sih. Kalau misalnya kayak manufakturnya kayak mesin pasti PPIC sama purchasing juga tetap teknik mesin itu sih. Jadi intinya apa ya, semua dipelajarin, jadi kita tahu lah alur dalam perusahaan itu, kita semua tahu dari semua departemen itu sih. Kan emang kita dicetak buat jadi manajer kan. Manajer, Itu ya. sih. Itu sih yang saya tahu. Nambahin kakak. Bicara dulu lah. Menambahkan. Itu mungkin sisi formal ya. Kalau saya mah bagian rebel lah. Yang apa tadi pertanyaannya? Yang didapatkan selama ini nih akang nih. Oh ya di KMTI. Di KMTI nih, di teknik industri Tapi Unisba. saya belum berakhir di KMTI. Gak apa-apa kan ini kan. Ya sharing Kang sama Pengalamannya teman-teman. kan mungkin lebih banyak nih kan. Saya mah gini aja lah. Kalau misalkan kan banyak dari mereka yang bilang untuk apa ospek atau lain-lain lah. Iya. Gitu. Perlu kalian sadari di ospek itu adalah masa atau istilahnya tuh kalau transisi transisi dari masa untuk menuju dewasa gitu. Dewasa. Nah, itu kalian saling mengenal, kalian bisa ngerasain yang namanya jatuh cinta. Indah sekali itu jatuh cinta. Bisa ngalamin persahabatan, kalian bisa mulai menghargai persahabatan itu apa dari situ. Kalau misalnya ada yang bertanya, ospek kenaun sih perpeloncoan dan lain-lain, itu salah menurut saya. Iya. Pemikirannya kurang terbuka, jarang sholat juga nah. Terus untuk mengenal senior gitu, Yeah. dimana senior ini kan bukan kita senioritas, tapi Yeah. di teknik sendiri gitu ya, di teknik maupun teknik apapun itu senior tuh ada perannya lah gitu, karena kalian sehari-hari bukan sama dosen tapi Yeah. sama senior kalian kan, Yeah. di tongkrongan, di hima. Apa KMTI, sorry Hima. di KMTI makan bareng, minjem duit, Iya. wah dikontrakan, wah pokoknya banyak sekali lah gitu yang bisa didapatkan dari bukan senior juga atau apa ya, itulah Relasi Teman, mungkin ya relasi, Kang ya. yang nambah relasi juga. ya. Nah itu tadi relasi. Ya bisa dibilang nggak terhitung lah ya gitu. Di KMT itu kan kita belajar gitu ya, maksudnya belajar kita cara manage waktu. Kirain teh apa? Ya iya, belajar. Perguruan tinggi gitu lagi. Ya di KMTI yang ya kebetulan juga saya waktu itu dapat amanah juga kan buat megang KMTI ya gitu ya, periode 18-19. Ya saya di situ banyak belajar lah apa yang didapat di KMTI, maksudnya ya seperti apalagi relasi penting, relasi sama senior, relasi sama himpunan lain ya, himpunan lain di tataran kampus maupun di luar kampus gitu. Jadi ketika kemanapun anak TI, tadi kan udah jelasannya sudut pandang buat di dunia pekerjaan, terus di realita ya, saya secara organisasinya gitu, apa yang saya rasakan di KMTI ya, yang saya dapatkan tuh ya itu gitu, relasi keluar kemana-mana ya, pemain misalkan, pemain ke daerah Jogja, daerah mana, Gratis. kita bisa calling anak sana, itulah yang didapatkan di KMTI. Saya lebih ke sudut ini ya, pengalaman saya dulu kayak gitu di KMTI. Saya berorganisasi, terus saya ada agenda kemana-mana. Ketika
udah kenal dengan pilihan lainnya, itulah yang enaknya. Maksudnya ya hikmah lah gitu. Hikmahnya ya. Bahwasanya teknik industri ini emang luas lah segala hal. Kekeluargaannya mungkin Keluargaan erat udah banget ini. mungkin ya kan Udah sama erat. bukan dari inti dari si KMTI sendiri tapi dari teknik industri yang di luar kampus juga mungkin erat juga Erat gitu ya kan. juga. Itulah kenapa namanya KMTI. Ya, itu. Keluarga. Mungkin dari tadi kan akang-akang yang di sini udah ngejelasin apa sih KMTI itu apa aja yang dalam KMTI sama KMTI itu mengenai apa gitu. Di sini kan mungkin teman-teman yang lain juga ada pertanyaan yang sama seperti kenapa sih akang-akang di sini pada milih KMTI gitu dibandingkan jurusan-jurusan lain gitu. Ya kalau saya mah milih KMTI ya milih teknik industri ya gitu. Ya karena dulu lulus kuliah SMA. Lulus kuliah SMA. Lulus SMA. Kalau SMA kuliah mah sih. Lulus SMA. Lulus SMA. Aku SMP. Ikutlah alurnya SNMPTN, saya ngambil ke IPB, Kehutanan. Sensor ya. Kehutanan. Nggak keterima. Karena nggak ada restu. Jodoh lah Kang ya. Nggak ada restu dari orang tua. Udahlah, SBMPTN ikut, ya sama hasilnya tidak diinginkan, ya udah. Saya mau perjanjian sama orang tua, nggak keterima di negeri, udah Unisba. Langsung swasta berarti kan. Langsung gas. Kata orang tua teh, udah kamu swasta gitu. Iya, gue sudah di Unisba lah. Nggak terima, udah komitmen sama orang tua mau di mana ya udahlah, bebas lah. Di mana enggak Unisba. Ya udah di Unisba, nggak milih swasta yang lain, nggak ikutan lagi seleksi mandiri apapun, nggak. Saya mah langsung ke itu. Kenapa gitu Kang jurusannya teh jurusan teknik industri teknik gitu. industri. Dulu mah gini, saya kan di rumah sebutnya kakang ya. Oke. Jadi banyak panggilan teh sebenarnya ya kan. Di rumah ya. Oh, di rumah. Orang tua bilang ke saya, Kang, Kas. Kang mau masuk Unisba jurusan apa? Ya dulu kan ini, udahlah bebas lah, bebas we. Teknik, yang penting teknik. Ya, dia daftarin lah orang tua saya, bokap ya. Bokap nih. Sekarang kelas ngomong bokap. Enggak, ayah saya milih ke pertambangan, ibu saya milih ke teknik industri. Ya udah yang keterima teknik industri gitu. Emang doa ibu ya. Iya. Ibu berarti ya. Soalnya waktu itu saya daftar ke pas SNM, gak bilang ke orang tua, ke ibu. SNM. SNMPTN, gak keterima. Emang yang terpenting mah doa orang tua. Dimanapun yang Ibu ya terpenting. saya nggak tahu lu teknik industri belajarnya ngapain kayaknya ngapain yang penting atas dasar doa Doi orang lah ya, tua mah ya. pentingnya. Atas dasar doa orang tua memang ya, saya nyaman selama berkuliah sampai lulus kemarin itu ya. Alhamdulillah. Itu sih saya mah kenapa milih itu ya udah teka tarima negeri nggak swastana Unisba we. Tapi ada faktor lain ya yang tidak bisa saya jelaskan di sini. Oh, nggak bisa dijelasin ini kan yang faktor lain itu kan. Mungkin di belakang mungkin bisa dijelasin ya kan. Enggak, itu jelas. Enggak, udah itu jelas. Oke. Berarti pas udah kakak terima udah tiba-tiba Unisba nih gitu. Cok, Mas Rio. Inti nama kieu. Anjay. Kenapa Unisba? Iya. Karena meh lulusan teh sarole lah intinya. Oh, iya. Kedua. Munafik. Nah, teknik industri. Munafik. Inti nama murah, geus. Murah. Remet tara di. Inti nama. Kuliah. Kali ini mungkin ya dari tadi kan udah bahas yang formal. Formal. Iya, Yang formal lah terlalu apa ya? Terlalu kaku lah Terlalu gitu. kaku. Sekarang mungkin bagian yang non formalnya nih kan. Lah. Ya kita nanya-nanya nih bagaimana gitu apa ya kesannya lah kesan akang-akang mungkin akang dari sini kan dari angkatan 2015 semua gitu ya. Yang pertama mungkin dari angkatan akang sendiri atau misalnya mau apa ya yang unik gitu yang di KMTI sendiri gitu ada yang unik misalnya kejadian lucu misalnya jatuh di kopma atau misalnya ulang tahun ditaliin gitu kan. Harus keluar pisan. Boleh itu langsung mungkin ya kan kita tanyain aja So, gimana kan. Dari siapa dulu? Sudah dulu aja. Kita dulu aja. Aing dulu. So, Ya, banyak atuh pengalaman banyak ya yang hal-hal kan yang mengesankan. Dari yang hilang jaket. hal mengesankan ya. Jadi yang paling mengesankan tuh ya kalau untuk di teknik industri sebenarnya nongkrong di Kopma ya gitu. Ya. Itu udah sebuah habit ya kebiasaan itu sebelum kuliah. Tarik bro. Sebelum kuliah ataupun sesudah kuliah PK maghrib jemput tidinya gitu kan. Sampai ke pagi lagi atau nggak Bisa tidur lagi gitu. pernah semester 5 ngerjain praktikum. Iya. Nanti juga adik-adik semua ya nemuin lah praktikum yang sungguh luar biasa menguras waktu tenaga Apa itu kan setelah materi adalah praktikum semester 5 ya gitu.
Nah itu Jangan kaget. kesannya Rahasia. Rahasia. Ditunggu aja. kesannya emang bisa apa ya, work team lah sama teman-teman ngerjain di kampus itu berkesan juga sih, banyak ya pokoknya kayak gitu, banyak sih. Kalau di KMTI ya kangen rapat ya, berkesan itu kan rapat, nyusun planning acara, program kerja, planning agenda himpunan seperti apa, itu kalau di organisasi di KMTI. Tapi kalau secara umum ya nongkrong di Kopma. Kalau di Kopma udah Nanti pasti ada gitu, kalau nggak salah dulu semester 6 ada mata kuliah yang bareng-bareng tuh berangkat naik bus KKL. Tapi saya info terbaru Jangan kemarin diceritain. enggak, Wah. info terakhir kemarin perubahan kurikulum katanya Iya. itu dihapus. Iya, Nah iya. itu suatu hal yang mengesankan lah. Banyak sebetulnya tapi yang kalau general mah yang paling umumnya di Kopma sih Kopma ya. Banyak cerita mungkin ya di banyak Kopma. cerita. Jadi di Kopma teh lain saukur nongkrong kumaha gitu kan. Bisa sharing, misalkan sharing bisnis, sharing kerjaan, sharing tugas gitunya. Tugas. Terus Relationship. gitu. Sambil ya ada lah banyak gitu. Di Kopma sih. Pokoknya mah kudu nongkrong di Kopma lah, udah Nongkrong teh. di Kopma. Banyak ilmu berharga lah selain ilmu pendidikan atau ilmu akademik ya di kelas. Di Kopma dapat banyak ilmu lah. Karena yang terpenting mah relasi ya kan. Ya relasi, mau relasi sama siapapun ya, relasi itu bisa cewek sama cowok gitu Iya. kan. Enggak cowok semua, enggak cewek semua Iya. gitu. Ya pengalaman yang tidak terlupakan langsung dari Akang mungkin yang ketahuan itu. Ketahuan dong. Oh iya. Jadi gini, ketika itu pernah itu teh pas 2018 kalau nggak salah, sore-sore ya, udah sepi di KMTI itu, di Sekre ya, di Sekre itu sepi. Saya nyalain rokok, cas sedot lah. Ada dosen tercinta Dosen tercinta. lewat. Mungkin di sini ada mahasiswa baru yang belum ngerasain apa datang ke Kopma nih Iya. Kang, karena masih di masa pandemi gini gitu kan ya. Nanti lah ada waktunya. Ah. Pokoknya mah itu lah pengalaman kan, apalagi sekarang mah KBAR ya gitu ya, KBAR kan. Jadi KBAR tuh? kawasan bebas asap rokok, nah itu tolong dihargai lah aturannya juga sih gitu. Kalau mau ngerokok ya tahu tempat gitu Tahu ya, tempat, dikurangi. Nah dulu saya gitu, bos zaman belum KBAR ya, belum KBAR saya di Sekre, di Lawang lah, di Lawang. Rokok masih ingat rokok nama Magnum. Rokok Magnum. Magnum Blue bukan kan? Magnum yang tebal, Oh, iya. Magnum Mile. Magnum Mile. Lain Magnum filter. Ya, aku waktu Magnum belum. Mau mereka tinggal di tempat saya tiktok. Cas, seberapa sedot ya. Dosen tercinta lewat. Wih. Siapa tuh yang ngerokok? Panik. Coba nih. Langsung. Coba. Nah, gitu udah dialungkan. Goblok. Langsung jangan ya, nggak boleh ngerokok. Nah, padahal itu udah sore kondisinya ya, mungkin emang si dosennya juga anti rokok ya gitu. Ada nanti juga adik-adik menemukan Kalian di tahu sini. sendiri dosen yang anti rokok. Nanti yang dosen mana? pokoknya nama KDW. Mungkin mulai tahu ciri-cirinya kan atau nggak usah? Atau juga tahu? Nggak usah lah. Nggak usah lah ya. Karena ini mungkin bisa dikonsumsi siapa saja kan ya. Saya masih mahasiswa. Dia bebas, saya tidak bisa. Oke. Itulah berkesan banget itu. Iya. Ciri-cirinya Ciri-cirinya. tiap sidang ada. Oke, Bu. Bukan saya Ibu. Pokoknya nanti tiap mau sidang Iya. pasti harus berhadapan dengan beliau. Kita di sini Ujian juga ada Mas Ujian yang Pasti. suka ngodok-ngodok celana. Ibu maaf. Pokoknya nanti Karena juga mungkin ya Kang ya di TI ya. Dosen ini. Mengesankan mah banyak sih, cuman yang teringat mah ada dua lah. Yang pertama, kalau apa itu tuh? Kalau sih presentasi tugas akhir tugas besar. Nah itu tuh yang mengesankannya tuh kenapa kalian asisten tuh ngebohong gitu, saringan kalian tuh kenapa sosok marah? Dan nggak takut guys, nggak takut lah intinya mah. iya sih. Naon sih kalian Kalau sih bisa Angin, hujan. ngapain gitu. Dan ntar kalau interview kerja mana nggak gitu, nggak dimarah-marahi. Lu pengalaman apa sih Kang yang kayak gitu tuh Kang? Adalah pokoknya di semester 5 sama 6 lah. bongkar. Kalau ini saya nggak apa-apa lah, bongkar aja. Bongkar. Terus pengalaman kedua mah ulah Yang suka gini-gini subur. Kan? pengalaman Ada. Ada itu yang gituan kan dewas. oh iya waktu sidang itu tuh masih ada lanjutannya itu sidang Presentasi. ya. pokoknya ada kakak tingkat lah pas lab masa ngatain orang pinjem celana Alah. padahal orang itu kan kabeli celana itu tuh disangkana miskin gitu kan padahal banget aing kan apal sarangan Iya. Gila. Itu bercanda meureun. Bercanda mereka atau bener?
Baper anjing. Kita baper, cuman Tapi kepikiran Kenapa? sekarang mungkin kan. Kieu Mas Kenapa Ana gitu? yo. Kan itu